wa 'alaika dan atasmu biluzumin nazafati, hendaknya kamu konsisten kepada kebersihan zahiran wa batinan, zahir dan batin. Fa innaman, maka sesungguhnya orang kamulat yang sempurna nazafatuhu itu kebersihannya, soro maka menjadi cuman biruhihi dengan ruhnya Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika bi luzumin nadhafati zahiran wa batinan. Fasal membahas tentang membersihkan zahir batin. Wa 'alaika, dan harus bagi kamu biluzumin nadhafati, dengan apa? Luzumun nadhafah. Terus konsisten selalu an-nadhafah, bersih, zahiran secara zahir, wa batinan secara batin. Zahir itu apa? Jasmani, batin itu ruhani, hati. Fa inna man kamulat nadhafatuhu, maka sesungguhnya orang yang sempurna nadhafatuhu, kebersihannya zahir batin loh ya, sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhanian, maka menjadi dengan ruhnya itu man, wa sariratihi dan hatinya itu man, malakan, malaikat, ruhanian secara apa? Ruhani. Ya seperti malaikat, bersih, gak punya apa? Dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa hum wa yaf'aluna ma yu'marun. Paham? Gak bermaksiat, gak berbuat dosa, gak berbuat salah, selalu taat kepada Allah Subhanahu. Paham ya? Malaikat, ya kan? Wa in kana bi jismihi wa suratihi basyaran jasmanian, meskipun ada itu bentuknya, jasmaninya, wa suratihi dan apa? Surahnya, gambarnya, bentuknya basyaran berupa apa? Adalah berupa manusia jasmanian secara jasmani. Meskipun secara jasmaninya manusia, tapi pada hakikatnya dia itu apa? Malah wah, luar biasa ini. Paham ya? Ya apa ya? Hatinya ini benar-benar bersih. Dohir batin, nggak cuma hatinya tok. Dohirnya akhlaknya bagus, batinnya akhlaknya juga apa? Juga bagus. Ya seperti malaikat. Manusia premium ya. Manusia apa? Premium. Luar biasa. Masuk bukit tok yang premium ya. Manusia ya premium, manusia premium ya. Manusia premium. Ya, jadilah manusia apa? Premium. Paham? Kan jadi manusia apa? Pertamat. Pertalit, manusia silver. Iku tutup premium iku, milenium iku ya. Manusia silver. Ya, Ron. Kan wingi liburan nek ngono. Oh ndak. Oh, wingi berarti tutup Harun berarti sing lemu iku ya. Lampu merah. Lemu mek silver. Ya, Met. Ya Allah. Paham ya? Ini manusia apa? Premium ya. Bensin premium. Masya Allah, luar biasa. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'ala nadhafati. Agama itu dibangun atas dasar apa? Kebersihan, bersih zahir batin. Makanya kita ini harus berusaha bersih diri, zahir batin. Ya, mulai dari diri kita harus bersih, ya. Paham ya? Jadi tidak hanya pinter dandan, tidak hanya pinter berhias, bersolek, tapi juga apa? Bisa memperbaiki akhlak, paham ya? Bisa memperbaiki hati. Itu lebih penting. Qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, innallaha nadhifun yuhibbun nadhafata. Nah,
Innallaha sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nadhif, ya kan? Bersih. Yuhibbun nadhafata, cinta senang dengan apa? Kebersihan zahir batin. Wah, kebersihan zahir batin. Paham itu ya? Karena orang yang bersih zahir batin itu nanti akan menampakkan kepada kebersihan yang lain. Ngerti? Manusia, orang kalau punya kebersihan zahir batin itu nanti akan menampakkan kebersihan yang lain. Ente bersih zahir batin, nanti tempatnya ente pasti juga bersih. Pakaiannya ente bersih. Paham? Semuanya bersih. Ngerti? Karena dia nggak senang dengan namanya yang kotor, nggak senang. Ngerti? Itu ciri-ciri orang yang apa? Bersih zahir batin. Makanya kalau ada anak kok masih belum bersih, nah memang berarti batinnya, zahirnya juga belum bersih. Paham itu? Orang yang bersih itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalian harus berusaha menjadi orang yang bersih zahir batin. Ya semuanya, tidak hanya orangnya, tidak hanya rohnya, tidak hanya jasmaninya, tapi ya semuanya ini, lingkungan kita juga semuanya apa? Bersih. Paham? Ini kan umum ini. Innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Paham ya? Ngerti? Kemudian watahsulun nadhafah. Gimana sih kita ini supaya jadi orang yang bersih secara apa? Batin. Caranya gimana? Watahsulun nadhafah al-batinah, dan bisa didapatkan atau kamu bisa mendapatkan an-nadhafah, itu kebersihan al-batinah yang secara batin, bi tazkiyatin nafsi, dengan membersihkan jiwa, an radha'il akhlak, dari buruknya akhlak, dari akhlak yang buruk. Apa akhlak yang buruk? Kibir. Apa kibir? Sombong. Jangan sekali merasa lebih mulia, jangan sekali merasa lebih apa? Pokoknya yang merasa lebih mulia, lebih pintar, lebih alim, lebih apa mana? Lebih gemuk enggak, lebih gemuk. Aku lo lebih gemuk enggak. Paham? Ngerti? Lebih hitam ya enggak, ngawur lagi. Pokoknya ya, jangan sampai merasa apa? Merasa lebih apa? Lebih mulia. Itu namanya kan sombong. Terus nggak mau menerima apa? Kebenaran, itu kan sombong. Ghamtun nas wa batrul haq. Dia menganggap manusia itu lebih hina dan tidak mau menerima kebenaran, itu namanya sombong. Dikasih tahu ngeyel, paham? Dikasih tahu ngamuk, paham? Itu sombong. Hati-hati, paham? Loro hati, itu berarti hatinya itu masih apa? Masih masalah. Ngerti? Kalau ada orang, ada anak dikasih tahu kok masih apa? Ngeyel. Wah, ini berarti masih ada penyakit. Paham? Masih ada penyakit. Akhirnya kan dia kan merasa tersakiti kan? Merasa tersakiti karena memang hatinya sakit. Dia merasa tersakiti. Iya kan? Ngamuk kan? Ngamuk. Gak terima ngamuk. Ngamuk itu berarti ya menandakan hatinya masih sakit. Nanti kalau ketemu teman yang kayak gitu, ketemu orang yang kayak gitu, istighfar nanti, astagfirullahaladzim. Ini berarti harus punya cara khusus ini. Paham ya? Harus punya cara apa? Khusus ini, karena ini sakit. Nanti gimana sih kalau ada orang pasien yang sedang sakit, sedangkan sakitnya itu parah? Ya berarti perlu perawatan apa? Khusus, nggak bisa sembarangan. Perlu perawatan khusus. Ya kan? Harus sama dokter ahli, nggak bisa sembarangan. Yang penting dia sudah ngasih tahu, ya kan? Kalau memang dia nggak bisa dikasih tahu ya, terusnya itu jangan, sombong ya, jangan, nggak usah kayak gitu, nggak perlu ya. Ya. Kok ini tak kayak ngerti sing bener kok gak terima, sombong aja. Jangan, nggak usah ya. Ini harus kita bersihkan ya. Na'udzubillah ya. Terus memandang orang lain dengan pandangan apa?
hina ya, jangan. Paham ya? Kemudian apa? Waria, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati. Walhasil pandangan dia itu adalah pujian manusia. Ya. Walhasil mindsetnya dia, pemikirannya dia itu bukan pada Allah tapi pada manusia. Itu riya. Ingin dipuji manusia, ingin dihormati manusia. Walhasil kayak manusia. Paham ya? Itu riya. Kalau pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dihormati, walhasil ini semuanya harus dibersihkan. Paham ya? Jangan sekali-kali ente berbuat apapun itu sudah. Apalagi yang ibadah. Kalau ibadah syirik ente sudah. Na'udzubillah. Ya kan? Kalau ibadah masih kepingin apa? Dapat pujian dari makhluk, itu sudah syirik. Sudah apa? Syirik. Ya kan? Na'udzubillah min menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang semestinya ibadah itu hanya untuk Allah, kok masih ada niatan untuk yang lain. Ngeri. Paham ya? Ya, jangan. Paham ya? Apapun perbuatan yang kalian lakukan, niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Paham? Niatkan supaya mendapatkan ridhonya Allah, niatkan supaya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Seperti kalian ada di pondok pesantren. Di pondok ini pasti diajak untuk kebaikan. Diajak untuk apa? Kebaikan. Suruh piket. Baik apa enggak piket itu? Piket itu baik apa enggak sih? Bersih-bersih itu baik apa enggak? Baik. Ini enggak usah disuruh. Enggak usah disuruh. Justru kalian harus apa? Peduli. Justru kalian harus apa? Kotor. Langsung bersihkan. Itu ada kesempatan untuk kamu dapat apa? Pahala, untuk kamu mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu. Gak usah nunggu disuruh, piket nunggu disuruh. Malah apa? Kon gak kepingin ganjaran tuh, gak kepingin dapat rahmatnya Allah, gak kepingin dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha nadif yuhibbun nadhafa. Paham ya? Ngerti? Gak usah disuruh. Paham ya? Gak usah disuruh, langsung dibersihkan. Bersihin, ada yang kotor langsung bersihkan. Ngerti? Niat apa? Niatin cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini nggak boleh meremehkan kebaikan, kan nggak boleh. Sekecil apapun itu kebaikan jangan sampai diremehkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau di situ ternyata dapat apa? Terdapat ridhonya Allah Subhanahu. Ada satu sampah bungkusnya permen misalkan, kecil kan, kelihatannya remeh. Tapi ente singkirkan, ente ambil, ente masukkan ke sampah. Wah, luar biasa. Masya Allah. Paham ya? Insya Allah itu kalau hatinya ente ikhlas, ya, pengen mendapatkan ridhonya Allah, itu pasti ente akan dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Wallah. Kemudian apa? Wal hasad, dengki, ya Allah. Dengki itu apa? Apa dengki itu? Hasud. Al-hasud la yasud. Al-hasud la yasud. Orang hasud itu gak bakal bisa jadi pemimpin. Dan orang hasud itu selalu gelisah. Orang hasud itu selalu apa? Gelisah. Tahu hasud ya? Hasud itu bahasanya apa sih? Dengki, iri itu ya. Hasud itu ngelihat orang lain dapat nikmat, dia apa? Gak terima. Harun tuku mobil anyar. Ngerti? Kemudian apa? Khalil delok. Harun tuku anyar. Enak toleh tekon ndi. Lun, kon dadi manusia silver pirang dino harus tuku mobil ngene. Gak terima itu susah nanti. Paham ya apa? Susah. Hatinya selalu gelisah kalau ada orang hasud itu. Tetangganya beli mobil, dia apa? Bingung. Tetangganya beli TV besar, bingung. Kok dia sing duwe aku gak duwe ya, cek melase ya Allah. Nangis. Terus ngisor jembatan mari. Paham ya? Ya Allah. Gak bakal tenang orang yang hasud itu. Paham? Alhamdulillah min. Hidupnya susah tok. Wah, sing wedok-wedok mungkin delok koncone pakai apa? Cincin, gelang, emas.
Saiki mungkin sik durung ngrasakno. Mungkin nanti bakal apa? Bisa merasakan. Ya mungkin saiki delok baik pakaiane mbak iku kok apik ya. Ngono. Ya. Paham ya. Pak iku kok elek ya, kok kalah apik ya, misal. Ya. Ya hati-hati ya. Ya, semua itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur dan terukur. Paham ya? Maka perbanyaklah bersyukur. Paham ya? Ya iya. Apa gitu? Ya kan? Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wa hubbid dunya. Apa? Cinta? Apa cinta dunia? Ente tahu cinta dunia? Cinta dunia itu gimana? Ya Allah, cinta dunia itu berat memang, berat. Ustadz itu ngerasakan tuh gini, kalau ngerasakan ya, ente kemen ngerasakan cinta dunia. Ente punya barang apa yang paling ente cintai? Yang sering yang ente senangi, terus ente sering pakai. Apa biasanya? Sama HP seneng nggak sama HP? Seneng nggak? Ditakoki nggak seneng, saat coba HP-mu hilang ya apa ya? Ya Allah. Ya Allah. Bingung. Berarti saya ubud dunia. Ya Allah, abot mendak? Angel mendak? Angel. Karena enggak, maksudnya ustadz, maksudnya kiai, belum tentu enggak ubud dunia. Belum tentu enggak cinta dunia. Angel. Paham? Nanti kalau kepingin tahu orang yang enggak cinta dunia, paham? Ya. Adanya dan enggak adanya sama. Adanya dan enggak adanya sama. Paham? Punya mobil, alhamdulillah, biasa. Enggak punya mobil, biasa. Keadaannya sama, punya dan enggak punya sama. Itu orang-orang yang apa? Yang enggak cinta dunia. Itu namanya orang zuhud. Tapi kalau sudah cinta dunia, ketika ada, wow, masya Allah, senenge pol, lek gak ono, ya apa? Nangis, iya, nangis sedih. Ustaz, mohon doanya Ustaz, saya kehilangan mobil, kehilangan motor. PN ini kudunya. Sopo sing ngomong seneng, paham? Siapa yang suruh apa? Cinta. Makanya kata Sayyidina Ali, ad-dunya ma laha tsaman, qimatuha ad-dumu wal kafan. Dunya iki gak ono regane. Malah tsaman, gak ada nilainya. Nilainya tahu apa? Tahu. Ad-dumu, air mata. Wal kafan, kain kafan. Yang bakal kamu apa? Bawa nanti ke kubur. Sudah itu. Makanya jangan apa? Jangan sampai ada hubbud dunya dalam hati. Paham ya? Ojo bingung-bingung. Ikinya hilang, ikunya hilang. Enggak usah bingung. Ya boleh bingung lah, manusiawi. Tapi ya jangan sampai terlalu gitu loh. Sampai frustasi, sampai sedih. Disopo koncone lambene jere abah sak pira? 1 meter. Gak iso guyu. Paham? Ngerti? Nggak usah kayak gitu. Itu rodhail akhlak. Paham ya? Nanti nggak bisa bersih, nggak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Iwake mati, apa sedih bener? Balik-balik iwake mati. Loro maneh mati karo lemu-lemu. Ya Allah. Ya apa sedih. Tuku maneh. Oh boy. Paham ya? Sing sadian tasik kata. Paham ya? Ya kayak gitu tuh, belajar dari hal-hal yang kecil. Mobilnya hilang, tersane Gusti Allah sugih, iki tumbas malih, pabrik tasik kata. Lah apa bingung? Paham? Iya, makanya jangan terlalu apa? Cinta terhadap dunia. Ente boleh punya dunia, tapi jangan apa? Jangan cinta. Enggak apa-apa, bukan berarti kita enggak cinta dunia itu terus kita enggak punya dunia, enggak. Orang Islam harus kaya, ya kan? Oh, masya Allah, mulia. Ya, tapi jangan sampai cinta. Ada alhamdulillah, enggak ada alhamdulillah. Sudah. Ini kalau sampai cinta dunia, waduh. Alhamdulillah. Wa akhwatiha, dan apa? Dan yang semisalnya sudah.
daripada radha'ilil akhlak. Kemudian gimana cara membersihkan al-batinah ini wa tahliyatiyah dan menghiasinya bimakarimil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tawadhu, enggak sombong berarti tawadhu, merasa dirinya lebih apa? Lebih hina dari temannya, merasa dirinya lebih rendah dari temannya. Wal haya, malu. Paham aja pede ngono. Salah, aku paling ayu. Wah, kok saya ayu wae. Irunge pesek padahal. Paham ya? Ya, pede wis kok sing putih-putih ya. Padahal apa? Wireng. Paham? Ya Allah, ireng enggak, lemu mana? Ya. Pede ya Allah ya Rabb. Paham ya, ojo. Sing malu apalagi perempuan sing malu. Ya, malu haya. Haya itu apa? Haya itu dia merasa malu, bukan merasa malu untuk melakukan kebaikan atau menjauhi kejelekan. Itu namanya bukan malu itu. Wah, malu itu malu untuk melakukan kejelekan. Paham? Malu kalau tidak berbuat baik itu malu. Aku kok ngaji ya izin. Itu loh, paham? Itu bagus. Aku ngelakoni salah ya izin. Santri kok pacaran izin aku. Wah. Paham? Akhirnya nggak melakukan lagi. Itu bagus. Paham ya? Ngerti? Haya, malu. Oleh ikhlas, ya diisi dengan apa? Ikhlas. Yaitu nggak riya diganti ikhlas. Paham? Wasyakha, dermawan. Iya, dermawan, Masya Allah. Wa akhwatiha, dan yang semisalnya. Paham ya? Wa haqaiqu hadhil akhlaq wa tariqul khalasi min radha'iliha wa sabilu tahsili fadhailiha qad jama'allahu qad jama'ahu al-imamul al-Ghazali fi syatr tsani min al-ihya fa 'alaika bi ma'rifati dzalika wa istimalihi. Dan hakikat daripada ini akhlak dan cara membersihkan daripada buruk-buruknya akhlak dan metode untuk mendapatkan keutamaan daripada ini akhlak qad jama'ahu al-Imam Ghazali, benar-benar telah dikumpulkan oleh Imam Ghazali fi syarh tsani, di bagian kedua atau juz kedua minal ihya daripada kitab ihya. Fa'alaika bi ma'rifati dzalik wa istimalihi, maka kamu ketahuilah ya, untuk mengetahui itu semua daripada cara hakikat akhlak, hakikat ini akhlak, terus cara membersihkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya, gimana untuk mendapatkan keutamaannya, dia pelajari di kitab Ihya. Makanya jangan berhenti dulu mondoknya. Sebelum itu baca apa? Ihya. Paham ya? Sebelum baca Ihya ini jangan pulang. Paham? Baca Ihya dulu baru apa? Pulang. Dulu Ustaz setiap hari baca Ihya. Setiap hari baca Ihya. Paham? Setiap hari baca Ihya. Walaupun belum ngerti artinya. Belum ngerti artinya. Sama orang kayak baca Quran. Walaupun belum ngerti apa artinya, kalau kita seneng baca, insya Allah nanti sama Allah dikasih tahu. Sama Allah dikasih tahu. Paham? Apalagi sekarang itu sudah ngerti nahwu, ngerti sorof, bisa buka kamus, ya kan? Nggak ngerti bisa tanya apa maksudnya, itu pelajari. Paham ya? Makanya ditabung duitnya, jangan beli HP, nanti beliin kitab aja. Paham ya? Beli kitab, nanti beli kitab Ihya, nanti bisa nanti pelajari. Penting ini akhlak kayak gini harus kita ada. Akhlak yang mulia harus ada pada diri kita. Akhlak yang buruk harus dijauhkan dari. Ini hidupnya ini tenang ini. Mau jadi siapapun, ini hidupnya tenang. Kenapa? Ente punya pegangan. Ini loh, manusia yang premium itu seperti ini. Jadi meskipun keadaannya ente kayak apapun, tapi ente berjiwa-jiwa premium, tenang. Oh boy, ya. Hiruk pikuknya manusia di luar sana, Masya Allah, tapi dia gak ngerti manusia yang premium itu seperti apa. Ya, tapi kalau ente sudah punya pegangan ini, ente mau jadi apapun, mau ente siapapun, hidup ente akan tenang. Kenapa? Ente pada jalan yang benar. Wa aman nadhafah adh-dhahirah, dan adapun kebersihan yang zahir, fatahsulu bitarkil mukhalafat, ya bisa didapatkan dengan apa? Meninggalkan maksiat. Wa fi'lil muwafaqat, dan apa? Berbuat taat. Ya, anggota tubuh kita ini ya, ini harus sinkron memang. Dan orang kalau sudah
dohirnya bersih, ya tidak ada sifat sombong, nggak ada riya, nggak ada hasud, itu pasti nanti dohirnya akan apa? Akan dengan mudah untuk melakukan apa? Muwafaqat, ketaatan, pasti itu sudah. Tapi kalau di dalam hatinya masih ada kibir, riya, hasud, paham? Itu nanti dampak kepada apa? Kepada anggota tubuhnya. Untuk berbuat amal soleh, untuk berbuat taat itu akan susah. Kalaupun dia berbuat taat, pasti nanti ada apa? Riya. Nah, ini bahaya juga. Bahaya juga. Na'udzubillah min dzalik. Paham ya? Faman zayyana dhahirahu. Siapa orang yang menghiasi dohirnya bimulazamatil amali sholih, dengan apa? Terus konsisten amal soleh, wa amara batinahu, dan memakmurkan batinnya, hatinya, bitakhalluq, dengan akhlak, bil akhlaqil mahmudah, dengan akhlak yang dengan akhlak yang terpuji, faqad kamalat nadhafatuhu, maka dia benar-benar apa? Bersih, sempurna kebersihannya. Hatinya bersih, dohirnya juga bersih. Paham? Dan hati ini tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paling ngerti hatinya manusia itu bersih atau enggak. Yang ngerti juga wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah juga tahu hatinya manusia ini bersih atau enggak, tahu. Nah, ini hati ini harus bersih. Ini tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa, kalau enggak, falahu nasibun minha biqadri bu'tihi an munkaratil akhlaq wal a'mal wa qurbihi min mahasiniha. Kalau enggak, ya berarti dia hanya mendapatkan apa? Sesuai dengan kadar jauhnya dia dari kemungkaran akhlak, dan apa? Kemungkaran amal, dan dekatnya dia daripada apa? Bagus-bagusnya akhlak. Ya, sekadarnya itu berarti dia tingkatannya belum sempurna. Paham? Hanya di levelnya itu, belum sampai sempurna. Makanya mudah-mudahan kita terus berusaha ya, meskipun kita ini kadang masih salah, ya tetap kita sudah tahu caranya, sudah tahu metodenya manusia yang sebenarnya itu bagaimana sih, hakikat manusia yang sebenarnya itu seperti apa. Ya ini loh, harus seperti ini harus kita harus kita kawal ya, untuk diri kita ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ilmu ya, ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.